Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan saya Septian Luke Dwi Putra Gode, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Penanganan Kejahatan Seksual Berbasis Cyber dalam Pandemi COVID-19. Kekerasan seksual merupakan salah satu problematika negara Indonesia yang memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perempuan. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 406.178 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Pada tahun 2019, angka ini mengalami peningkatan dengan total kasus yang tercatat adalah 431.471. Namun hal ini tidak membuat pemerintah dan dalam artian khusus Badan Legislasi untuk segera membentuk dan mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau yang kita kenal dengan sebutan RUU PKS. Pada tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir seluruh aktivitas masyarakat dan memberikan dampak buruk ke dalamnya. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan yang disampaikan oleh DPR RI sebagai bentuk penundaan pembahasan RUU PKS. Dikatakan bahwa dengan kondisi pandemi serta pembahasan yang cukup rumit, maka pembahasan RUU PKS terpaksa harus diundurkan pada tahun 2021. Penundaan ini sangat disayangkan karena dalam masa pandemi COVID-19 ini, kekerasan seksual terutama kekerasan yang berbasis cyber mengalami peningkatan yang sangat pesat. Terhitung sejak bulan Januari hingga Mei 2020, telah terdapat sebanyak 354 kasus yang dilaporkan oleh para korban. Angka ini telah melampaui jumlah kasus pada tahun 2019, yaitu sebanyak 251 laporan. Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya secara daring, terutama bagi siswa serta mahasiswa. Proses pembelajaran ini akan menuntut mereka untuk menggunakan gawai dengan sangat intens, sehingga para siswa dan mahasiswa akan lebih rentan untuk terjebak dalam kekerasan seksual berbasis cyber. Para pelaku melihat kondisi ini sebagai salah satu kesempatan bagi mereka untuk melakukan aksinya, yaitu sekstorsi. Mereka akan membentuk suatu skenario yang menjebak para calon korban kekerasan dengan menggunakan iming-iming perhatian atau hal lain yang menarik minat para korban. Jika aksi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka sebagai bentuk ganti atas perhatian yang diberikan, maka para korban harus menyerahkan video dan foto mereka yang bersifat pornografi. Jika aksi ini terus dibiarkan, maka video dan foto yang telah dikirimkan oleh korban akan dijadikan sebagai bahan ancaman dari para pelaku untuk melakukan pemerasan bagi para korban. Problematika ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan adanya skenario yang menjebak para korban, maka korban tersudutkan oleh skenario yang dibentuk oleh para pelaku. Akibatnya, rasa malu dan khawatir atas perbuatannya akan timbul dalam diri korban. Pada akhirnya, rasa malu dan khawatir tersebut akan menyebabkan rasa tekanan atau depresi yang dapat mempengaruhi masa depan dari para korban. Jika kita melakukan penelaahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat diketahui bahwa kejahatan sekstorsi yang dilakukan oleh para pelaku merupakan suatu bentuk pelanggaran atas pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945.
Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukannya sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia perlu untuk memberikan sebuah solusi atas problematika ini. Dengan melihat tingkat urgensi yang sangat tinggi mengenai problematika kekerasan seksual berbasis cyber, maka saya ingin menyampaikan sebuah gagasan yang sekiranya mampu menjadi sebuah alternatif bagi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang ada ini. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu melalui pembuatan suatu platform khusus yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi para korban untuk melaporkan kekerasan yang terjadi padanya. Langkah awal perwujudan platform ini dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap data-data yang dimiliki oleh siswa dan mahasiswa melalui instansi pendidikan terkait ataupun database yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian, ketika semua data sudah terverifikasi secara sempurna, maka pemerintah perlu untuk menyiapkan platform dengan pembagian kategori-kategori sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis kejahatan yang terjadi. Langkah selanjutnya yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu adalah pemberian kode akses kepada siswa dan mahasiswa sehingga pelaporan akan kekerasan seksual ini dapat segera untuk dilaksanakan. Namun, dalam melaksanakan langkah-langkah ini, pemerintah harus mengutamakan unsur kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh korban agar tidak menimbulkan permasalahan lainnya yang dapat memperburuk kondisi daripada korban kekerasan. Oleh karena itu, platform ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki tingkat integritas dan rekod yang baik dalam menjalankan platform yang telah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, ketika laporan-laporan mengenai kekerasan telah diterima oleh para pihak, telah diterima oleh pemerintah, maka langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah melakukan arahan untuk melaksanakan konseling. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengembalikan kembali para siswa dan mahasiswa yang merupakan korban dari kekerasan kepada instansi pendidikan terkait sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan korban. Ataupun pemerintah juga dapat melakukan kerjasama dengan para ahli seperti psikolog yang memiliki platform-platform khusus yang dalam menyediakan jasa mereka. Platform yang telah nantinya akan dibentuk oleh pemerintah ini dapat juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi bagi para korban dan juga sebagai tempat untuk berbagi pengalaman yang mereka miliki. Harapannya, dengan adanya proses percakapan dan diskusi tersebut, maka suatu komunitas kecil yang saling menguatkan dapat timbul melalui platform tersebut. Langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah menghimpun data-data mengenai penyebab, akibat, serta aspirasi yang diperoleh melalui platform. Data-data ini kemudian bisa digunakan pemerintah sebagai bahan yang dapat menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan fenomena dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, maka hukum yang akan terbentuk akan sesuai dengan dinamika masyarakat. Ketika hukum sudah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat, maka 3 tujuan utama hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan akan tercapai dengan maksimal. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perbuatan yang bersifat menyinggung. Akhir kata, saya ingin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan terima kasih.